Halo teman-teman, sahabat pemerhati terumbu karang, selamat malam. Jumpa dengan saya, Munasik, di Sudut Terumbu. Dari Sudut Terumbu akan bercerita tentang terumbu karang dari berbagai sudut. Sudut Terumbu ini kerja bareng antara teman-teman di Undip, serta teman-teman di IPB. Sudut Terumbu juga didukung oleh Ikatan Sarjana Oceanologi Indonesia, sehingga nanti akan kami undang Ketua terpilih Ikatan Sarjana Oceanologi Indonesia, Bapak Profesor Dr. Agung Damar Sakti, yang terpilih menjadi Ketua Umum periode 2021-2024 di Makassar kemarin. Saya sampaikan selamat kepada Profesor Dr. Agung Damar Sakti, generasi berikutnya dari sarjana kelautan yang memimpin Ikatan Sarjana Oceanologi Indonesia. Teman-teman, Sudut Terumbu ini akan mengupas banyak hal tentang terumbu karang. Betapa pentingnya terumbu karang bagi kehidupan, memberikan pangan bagi manusia, tempat beranak pinak, ikan-ikan penting, ekonomi penting, dan juga terumbu karang memberikan perlindungan terhadap pantai kita. Sehingga nanti banyak hal yang akan kita kupas, banyak cerita mengenai terumbu karang di Indonesia. Pada episode pertama ini, kami akan mengundang pembicara kita, narasumber kita dari Unhas, Dr. Safyuddin Yusuf, atau yang akrab dipanggil dengan Pak Ipul, dan nantinya akan dibahas oleh dosen dan peneliti muda dari IPB University, Dr. Beginer Subhan. Kita akan undang nantinya Profesor Dr. Agung untuk mengikuti IG Live kita. Sudut Terumbu akan membahas mengenai terumbu karang di Selat Makassar. Kami masih menunggu kehadiran narasumber dan para tokoh-tokoh yang akan kita ajak berbincang mengenai terumbu karang dari berbagai sudut. Coba kita cek apakah Bang Begin sudah. Ini kita yang menjadi tamu kita di episode kali ini. Selamat malam Pak Ipul. Udah, ini sudah. Wah, ini Bang Rika membantu. Selamat malam Pak Ipul. Mana Pak Ipul? Selamat malam Pak Ipul. Pak Ipul lagi persiapan. Oh, lagi persiapan. Baik, teman-teman pemerhati terumbu karang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Dr. Safyuddin Yusuf, yang akrab dengan dipanggil Pak Ipul. Beliau kenyang dengan pengalaman mengenai penelitian terumbu karang di Indonesia Timur. Kita mengenal beliau mengenai tulisan-tulisannya yang banyak berkecimpung di bidang terumbu karang, terutama tidak hanya keanekaragaman, tetapi juga reproduksi dan juga aspek lainnya non-hard coral. Apa kabar Pak Ipul? Selamat malam. Baik, selamat malam. Assalamualaikum Pak Munasik dan teman-teman sekalian pemerhati terumbu karang Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Ipul, saya akan mengundang Profesor Agung Damar Sakti untuk bisa
memberikan satu welcome speech. Ya, welcome speech. Saya selamat datang. Assalamualaikum Prof. Agung Damar Sakti. Ya, Waalaikumsalam. selamat atas Gimana sih? selamat atas terpilihnya menjadi Ketua Umum ISOI periode 2021-2024. Sangat ya bagi kami adalah ini merupakan satu era yang sangat penting. Monggo saya persilakan untuk memberikan satu welcome speech di acara kami Sudut Terumbu yang mudah-mudahan adalah bagian dari kegiatan dari ISOI. Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Munasik atas undangannya. Di sini juga ada Pak Dr. Syafruddin Yusuf dan nanti ada Dr. Beginner Subhan ya yang akan mengisi kegiatan Sudut Terumbu ya. Ide sangat menarik sekali, ide dari komunitas pecinta terumbu karang dan akan kita terus dorong nih. Terima kasih idenya Pak Munasik untuk bisa dengan fokus tertentu kita meningkatkan pemahaman kepada publik juga ya bahwa apa itu kaitannya terkait dengan isu-isu kelautan yang ada di Nusantara, dan ini salah satu hal yang tentunya menjadi concern kita adalah terumbu karang ya. Dan saya lihat para pemollow dari Pak Munasik dan juga pemerhati terumbu karang atau pecinta terumbu karang, ini adalah kegiatan yang sangat menarik dan saya lebih lihat bahwa kita sama-sama pahami bahwa terumbu karang di Indonesia itu adalah bagian dari mega biodiversitas biota laut di dunia ya, dan nanti Pak Munasik, kemudian ada Pak Ipul dan Pak Begin yang akan lebih spesifik di terumbu karang di Indonesia Timur ya berbicaranya. Pak Munasik banyak malah di utara Jawa nih Pak Munasik ya, di Karimun. Ya, betul Prof. Lebih banyak. Ya. Jadi kita pengennya sebenarnya data tentang biodiversity terumbu karang itu harus bisa dilengkapi. Jadi mungkin para komunitas-komunitas yang punya background saintifik ini akan sangat membantu penyiapan pembentukan bank data terkait dengan keragaman jenis dan mungkin kalau perlu ke genetikanya juga kan, sehingga ini bisa nanti mendorong perkembangan bioteknologi yang terkini di era genomik ya kan, dan juga gene editing sehingga bisa meningkatkan potensi dan diversifikasi pemanfaatan sumber daya hayati kita, terutama di kawasan terumbu karang yang sangat kaya sekali. Jadi memang sudah saatnya sekarang sarjana kelautan, terutama yang punya concern di bidang biologi atau ekologi di Indonesia itu harus punya, harapannya itu ke depan sarjana-sarjana kelautan atau oceanologi di Indonesia itu yang bidang-bidangnya relatif dengan biologi ataupun ekologi ya memiliki standar kompetensi minimal biologi molekuler dan bioinformatika lah dalam sistem hayati kelautan. Ini kita pengennya ke depan seperti itu. Jadi kalau apa yang nanti Pak Munasik, Pak Ipul, dan Pak Begin ini sampaikan mungkin akan mendorong juga atau memotivasi di kelompok akademisi ataupun akan lebih mendorong ke arah sana ya. Kemudian kalau di kalangan masyarakat itu akan lebih menimbulkan kecintaan dan ketakjuban dengan apa kompleksiti yang ada di dalam sistem terumbu karang itu sendiri. Nah, tentu juga mungkin ke depan kita juga berharap bahwa ini saya juga sambil belajar nih, kalau di dalam di pasal kelima Gurindam itu Gurindam 12 dikatakan bahwa barang siapa ingin mengenal orang berilmu, belajar dan bertanya tiada jemu. Nah, jadi kita harus menjadi pembelajar sepanjang zaman, sepanjang hayat gitu ya. Nah ini sama nih, saya juga lagi tadi belajar sama Mas Begin, aduh gimana caranya mau bikin ikut apa namanya nih, live IG Instagram. IG live ya. Ini penting karena memang sekarang di dalam era revolusi industri 4.0 ini yang penuh ketidakpastian tadi ya, kita memang harus bisa ke volatility ini, ke uncertainty ini harus bisa dikanalisasi dan digerakkan dalam upaya dengan penggunaan teknologi seperti teknologi terkini ya. Jadi mungkin kalau sekarang kita
karena ada artificial intelligence ya atau Internet of Things, machine learning ya, dan big data ini penting sekali dalam bidang kelautan kemaritiman ini memang yang sudah semakin bersifat data driven. Tentunya pemanfaatan artificial intelligence kemudian Internet of machine learning ini memang makin penting ya, paling penting sehingga harus diterapkan dan kita pengen nanti ilmuwan-ilmuwan atau sarjana-sarjana kelautan Indonesia bisa menjadi Chief Information Officer-nya yang bisa memberikan peran dan daya saing kita melalui pemanfaatan teknologi atau perangkat cerdas ya tadi Android dan sebagainya. Ya saya pikir saya harap ini kegiatan ini akan banyak diikuti oleh network yang ada dan saya akan juga ikut mengikuti ya, mau belajar juga saya dari para begawan-begawan terumbu karang di Indonesia, masih muda tapi luar biasa ini. Jadi, saya akan ikut di dalam kegiatan ini sampai nanti di akhir, tapi lebih banyak sebagai pembelajar saja. Baik. Ya, demikian ya, mudah-mudahan semua bisa menarik manfaat dari pertemuan malam ini dan mudah-mudahan bisa menikmati diskusi-diskusinya juga. Dan ini adalah bagian dari kegiatan-kegiatan yang kita akan coba tumbuh kembangkan di komunitas-komunitas apa terumbu karang, mungkin ikan hias, mungkin juga peneliti-peneliti dalam bidang-bidang yang lain yang spesifik kita untuk bisa memberikan public awareness dan juga diskusi-diskusi yang menarik di antara para pemerhati. Demikian saya tidak akan berpanjang lebar. Saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan sudut terumbu. Ini ide yang sangat luar biasa dan nanti kita mohon dibuatkan saja ininya catatan kegiatannya Pak Munasik biar kita nanti masuk ke dalam web ISOI juga gitu tentang kegiatan kita. Dan program berapa jumlah yang peserta dan sebagainya. Ya, terima kasih. Saya akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Agung Damar Sakti, Ketua Umum terpilih Ikatan Sarjana Oceanologi Indonesia 2021-2024 yang juga Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji di Tanjung Pinang. Jadi sekali lagi kami atas nama teman-teman terumbu karang menyampaikan selamat atas terpilihnya. Ini adalah generasi muda yang harapan bangsa. Kami akan selalu mensupport program-program dan di Ikatan Sarjana Oceanologi Indonesia. Tetap semangat terus Prof. Agung Damar Sakti. Kami akan ada di belakang Bapak dan ini kami akan terus untuk menyuarakan terumbu karang Indonesia. Untuk itu sudut terumbu, saya akan meminta cerita dari Pak Ipul. Dan ini selamat datang Mas, saya bilang Bang Begin ya, masih muda, beliau masih muda, masih muda. Kelihatan saja wajahnya cukup dewasa, tapi beliau masih muda. Ya, Bang Begin, ini nanti ya selamat datang dan nanti bisa mendapatkan satu pembahasan yang menarik setelah nanti Pak Ipul bercerita mengenai terumbu karang di Selat Makassar. Bagaimana Pak Ipul? Siap, Pak. Oke. Siap, Pak. Ya. Ya. Oke, kondisi terumbu karang. Kondisi ini yang pertama mesti teman-teman pemerhati ini menanyakan kondisi terkini terumbu karang Selat Makassar bagaimana dan mungkin bercerita sebenarnya seberapa bagusnya terumbu karang di Selat Makassar karena ada di daerah City Area, Coral Triangle Area. Coba kami ingin mendengar teman-teman. Baik, Pak Dr. Munasik, Prof. Agung yang kami hormati sebagai Ketua terpilih ISOI, anggota Iskindo, Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia, Pak Kin dari IPB, ahli terumbu karang IPB ya, luar biasa. Pertemuan kita berempat ini, saya pikir kita mulai dengan hal-hal yang produktif. Yang pertama, saya ingin menceritakan suatu hal. Indonesia Timur itu gagah dan berani, ya, gagah dan berani dengan sumber daya lautnya, dengan berbagai capaian biodiversity yang tercatat yang luar biasa,
dengan kejernihan air dan arus yang cukup bagus, sehingga menumbuhkan semua larva-larva yang ingin hidup di perairan itu akan menjadi menambah biodiversity yang luar biasa banyaknya. Berbicara tentang Coral Triangle, pada garis batas Coral Triangle bagian barat itu lurus dari atas Selat Makassar itu membujur ke arah selatan. Di situ ternyata hampir kita lupa dan kita diingatkan oleh senior kita Pak Anugrah Nonci dalam sebuah buku Laut Nusantaranya. Dia mengatakan ada suatu Great Barrier kita yang cukup panjang. Itulah Great Barrier Reef Sunda yang membentang dari utara Selat Makassar hingga sampai selatannya. Dari arah utara sebutlah di pulau-pulau yang Kalimantan Utara. Kemudian masuk ke Pulau Kakaban, Pulau Sangalaki, Pulau Derawan, Pulau Maratua. Itu adalah deretan pulau-pulau yang dibangun oleh terumbu karang masa lampau, sekitar 272 pulau Kalimantan Timur saja. Kemudian masuk lagi ke pulau-pulau yang dimiliki oleh Sulawesi Barat yang disebut dengan Kepulauan Ambo atau Kepulauan Balak-Balakan. Itu luar biasa banyaknya. Kemudian Kalimantan Selatan menyambung. Pulau-pulau itu semua sebanyak 172 pulau yang banyak. Di antaranya adalah Pulau Sebuku, Pulau Laut, Marabatuan, Pulau Nangki, Pulau Semanggi, dan seterusnya. Itu adalah sederetan pada garis batas Indonesia dalam Coral Triangle-nya. Di sisi Selat Makassar lainnya, ada namanya pulau-pulau pangkep yang disebut dengan pulau-pulau Kalukuang Masalima. Juga berdiri di tengah-tengah terumbu karang atau tengah lautan yang cukup dalam. Nah, di Selat Makassar ini, Mas Mun, Prof, kemudian Mas Bikin, itu kan terlintas ada arus Arlindo. Arus Arlindo ini yang banyak mempengaruhi penyebaran larva dari arah utara Pasifik sana, Lautan Pasifik, yang masuk ke Selat Makassar, perairan Indonesia, sehingga keluar di Selat Lombok. Sebenarnya ada hal yang kita lupa dari sini, bahwa peran dari Lautan Pasifik masuk ke Indonesia itu juga membawa larva, terutama larva-larva terumbu karang, yang di dalam ilmu pengetahuan koral itu ada yang disebut dengan steep stone. Steep stone ya, bagi larva-larva itu adalah pulau-pulau itu. Jadi pulau itu adalah larva di sini. Cepat lagi kalau mereka menemukan singgahan-singgahan baru dan seterusnya. Ini yang membuat daerah ini menjadi kaya dengan larva. Lalu adalah Arlindonya. Begitu kira-kira kalau bicara dengan kondisi terumbu karang, ini kelihatannya relatif, Mas. Dulu kita pahami terumbu karang yang dekat dengan penduduk, itu terumbu karangnya rusak karena memang populasi penduduk yang menekannya. Saat ini daerah-daerah yang jauh dari pemukiman justru terumbu karangnya menjadi sasaran bagi eksploitasi yang luar biasa oleh para nelayan. Coba kita pikirkan, di Selat Makassar ini adalah terumbu-terumbu karang yang tidak terjaga dengan baik. Great Barrier Sunda terjaga dengan baik. Mungkin Pak Anugrah Nonci ingin menitipkan pada kita semua, hei anak-anakku, ada loh Great Barrier Sunda yang perlu kita perhatikan bersama di Selat Makassar ini. Nah, ini ya menjadi PR buat kita, Pak Munasik, ya. Mungkin begitu kali ya sementara ya. Oke, Pak Ipul, ya. Saya rasa nanti Bang Begin bisa menambahkan atau sedikit boleh bertanya kepada Pak Ipul. Pak Ipul, yang pertanyaan pertama tadi adalah kondisi. Sebenarnya karena kita punya harapan besar dengan terumbu yang ada di Coral Triangle area. Teman-teman sekalian, bahwa Coral Triangle area ini adalah daerah yang sangat penting. Dalam hal ini memiliki satu keanekaragaman hayati karang yang sangat tinggi.
dan dipisahkan oleh garis Wallacea, kalau tidak salah begitu ya, Bang Ya, Begin dan Pak Ipul, silakan. Ya, silakan dilanjut ini yang kondisi ini saya pengen dapat bagaimana ini, bagaimana Baik, Pak Munasik, ini menarik nih tadi pengantar yang luar biasa ya yang diberikan oleh Pak Ipul tentang apa sih istimewanya. Saya juga baru mendengar juga bahwa memang di Selat Makassar ini kan menjadi suatu ekosistem yang unik juga dari sisi terumbu karang gitu ya. Dan memang Selat Makassar ini sebenarnya selain fungsi ekosistemnya dan dia itu fungsi ekonomi juga tinggi tuh Pak Ipul di sana gitu. Nah kira-kira kondisi seperti ini ada pengaruhnya nggak ya terhadap terumbu karang di sana? Karena kan Selat Makassar ini perairan yang cukup ramai gitu dilalui oleh kapal-kapal yang lalu lalang di perairan tersebut gitu. Gimana Pak Ipul? baik, Mas Begin. Benar sekali. Selat Makassar ini adalah jalur internasional. Di dalam proses pelayaran ini yang perlu kita khawatirkan adalah karena banyaknya terumbu karang di sana, saya mengkhawatirkan adanya kejadian-kejadian ship grounding, di mana kapal-kapal itu nyangkut dan menindis terumbu karang yang ada di sana. Nah, itu suatu hal yang perlu kita khawatirkan di samping adalah praktek-praktek nelayan ya, praktek nelayan yang itu yang antropogenik ini luar biasa. Yang perlu kita catat saat kami melakukan observasi 2 minggu lalu, sebelum bulan puasa, ya pas sebelum bulan puasa, tim kami turun di Pulau Salisingang, Pulau Gusung Durian, dan Pulau Kamarian. Itu yang berbatasan dengan pulau-pulau Kalimantan dari arah Makassar yang dimiliki oleh Sulawesi Barat. Kondisinya memang memprihatinkan. Ini yang perlu saya berikan garis bawahi, kondisinya memang memprihatinkan. Kenapa demikian? Karena memang tidak ada pengawasan, tidak ada penyuluhan. Jadi jauh dari sentuhan-sentuhan ilmu, jauh dari sentuhan penyuluhan, keamanan, dan seterusnya. Namun yang perlu kita merasa gembira ketika pulau-pulau itu, terutama pulau di atas Kalimantan Timur itu Kakaban, Sangalaki, Derawan, dan seterusnya itu, mereka dijaga oleh para wisatawan. Nah, ini menjadi suatu hal yang positif. Namun kekhawatiran kita terhadap eksploitasi dari nelayan ini memang harus kita pikirkan bersama pemerintah, siapa yang harus peduli. Kondisinya paling tinggi Pak Munasik itu paling tinggi itu persentase tutupan karang hidup itu 40%. Selanjutnya adalah 15%, 20%. Jadi miris sekali di sekitar itu dibanding dengan Indonesia Timur lainnya, terutama di Taman Nasional Bunaken, Wakatobi, Takabonerate, dan seterusnya. Gitu kali ya cerita kita tentang terumbu karang Great Barrier Sunda ini, Mas. ya, oke. Saya dapat nih, tampaknya tidak selalu bahwa di Selat Makassar ini bagus sekali ya, persen tutupannya lebih dari 70 atau 75%. Ternyata juga sedang dan juga mungkin buruk ya, artinya karena di bawah 25%. Nah, ini apa sih sebenarnya gangguan-gangguan atau faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga banyak kerusakan atau buruk kondisinya? Ini kira-kira apa ini Pak Ipul? Baik, Pak Munasik, Mas Begin juga bisa nambahkan nanti ya. Jadi ini analisis kita berdasarkan tingkah laku dari masyarakat nelayan kita ini, khususnya mungkin Indonesia Timur, itu adalah karakter masyarakat pemburu, Mas. Ketika habis
di lingkungannya, pindah lagi, seterusnya, sampai dia melaut semakin jauh dan daerah-daerah yang tanpa ada pengawasan. Itu yang pertama. Antropogenik dari destructive fishing. Itu yang pertama. Yang kedua, karena arus lintas Indonesia ini adalah arus yang membawa masa air dari Pasifik, bisa jadi ada terjadi perubahan iklim yang terlalu sedikit catatan kita dari universitas atau peneliti ini sangat sedikit mencatat adanya kerusakan terumbu karang akibat adanya perubahan iklim atau pengaruh alam. Siapa dari yang kedua Ya, adanya pengaruh global warming ini munculnya penyakit koral, Mas. Tapi ini belum terlalu banyak kajian dari kita bagaimana posisi di kepulauan Kakaban, ya, Derawan. Bagaimana sih penyakitnya, kesehatan terumbu karangnya? Ini menjadi PR buat kita. Mas Bigin juga mungkin bisa nambahkan. Silakan, Mas. Ya, memang Selat Makassar ini menarik, Pak Ipul, Pak Munasik ya. Jadi kalau menurut saya lokasi ini memang tadi ya karena di Arlindo ikannya juga banyak gitu ya, dan apa ya, sangat nelayan juga masih itu ya, yang dulu saya sih waktu nyelam di Spermonde masih sering dengar bom tuh Pak Ipul. Itu gimana sekarang ya Pak Ipul? Apa masih ada atau bagaimana gitu? ya Pak Kalau Ipul di juga ya. Ini juga pertanyaan dari saya yang ini cukup menggelitik ini. Termasuk mungkin teman-teman pemerhati terumbu karang. Di Makassar ada satu ini Bang Pekin dan Pak Ipul. Yang dekat dengan pemukiman itu justru bagus kondisi terumbu karang. Tetapi kalau yang jauh dari pemukiman, kondisi terumbu karangnya rusak. Lah, ini mengapa bisa demikian ya? Ini termasuk juga perlu menjadi apa namanya? Perlu diceritakan kepada teman-teman pemerhati terumbu karang, sahabat IG Live dari sudut terumbu ini. Gimana ini Pak Ipul? Ya, Pak Munasik. Dulu kan sebelum tahun 1990-an, 80-an, 70-an, nelayan belum punya tempat yang memiliki daya jelajah yang cukup jauh. Dulu tuh masih pakai layar, kemudian setelah layar, mesinnya kecil-kecil, Mas. Jadi ukuran 20 PK, ya 15 PK, ya mesin dalam tuh, mesin istilahnya mesin dalam. Tapi saat ini mesin dalam itu udah pakai mesin mobil. Jadi dayanya itu sudah menjangkau bahkan ke Australia. Jangankan Selat Makassar, ya. Selat Makassar ini, ya mungkin mereka merasa ini dekat ya. Sehari semalam udah sampai. Atau 18 jam udah sampai. Akibat karena sudah majunya teknologi untuk menjangkau daerah jauh, itu menjadi itu bagi mereka ya. Jadi di daerah terumbu karang dekat itu adalah terumbu karang yang terdekat saat ini karena mereka sudah teredukasi. Ya, itu Mas kira-kira. Ya, itu menarik ya. Berarti ada satu perubahan. Jadi perubahan teknologi ini juga mempengaruhi kerusakan terumbu karang. Jadi mekanisasi perikanan ini juga mungkin Bang Begin juga punya satu cerita juga ya, mungkin mekanisasi perikanan ternyata juga berdampak terhadap pola perusakan terumbu karang di perairan Indonesia. Ini harus menjadi catatan penting bagi para pengelola, para perencana kawasan konservasi untuk memahami ini. Berarti kita saat ini perlu mencermati bahwa mekanisasi perikanan itu juga
berpotensi untuk terjadinya perubahan perusakan terumbu karang. Ini juga patut dicermati. Jadi begitu ya. Bagaimana Bang Begin kalau mengenai ini apa pola-pola kerusakan yang ada menurut pandangan Bang Begin yang sudah kemana-mana ini nyelamnya ya? Iya, aduh, memang menarik ya, Pak Munasik, Pak Ipul ya. Kalau orang nanya nih di Indonesia di mana sih daerah yang belum dijelajahi, sebenarnya kayaknya udah nggak ada tuh. Jadi semua daerah Indonesia ini sudah dijelajahi oleh nelayan ya, apalagi tadi dengan teknologi permesinan ya dan peralatan alat tangkap ini menjadi tantangan tersendiri dan memang akhirnya daerah terumbu karang ya di Indonesia menjadi daya tarik yang apa yang besar ya untuk penangkapan ikan-ikan ekonomis seperti itu dan ya itu kayak ya namanya terumbu karang memang ikan kumpul di sana gitu ya mau nggak mau orang Ya, apa menangkap ikan di sana bahkan apa ya ya memang menjadi menarik ya sekarang isu-isu di tempat lain bahwa ke aktivitas perikanan terutama yang terkait dengan illegal fishing ya Pak ya, Munasik ya ya, 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 juga menjadi suatu perhatian terutama ya nanti kita kalau cerita di terumbu karang di daerah lain mungkin Natuna ya teman-teman dari ya. mana dari Unri mungkin atau dari Umrah bisa cerita tuh Hmm. bagaimana pengaruh perikanan atau ilegal fishing di sana terhadap kondisi terumbu karang karena kan di sana ya pencurian ikan nggak cuma pencurian ikan tapi ya dengan alat tangkap yang merusak juga seperti itu. Nah itu yang menjadi fokus juga sih kayaknya dari teman-teman perikanan ya terhadap Ya, ekosistem terumbu karang seperti itu. ya memang eh, masalah terumbu karang bukan saja masalah pemerintah, bukan juga masalah para peneliti perguruan tinggi atau lembaga penelitian, tetapi adalah masyarakat kita ini juga harus ikut bertanggung jawab terhadap kelestarian terumbu karang. Nah, edukasi-edukasi terhadap masyarakat ini yang dibutuhkan nih Pak Ipul. Sejauh mana ini Unhas, IPB memberikan satu edukasi kepada masyarakat? Atau sejauh mana Pak Ipul dan Bang Begin ini pernah terlibat di dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa pentingnya melestarikan terumbu karang Indonesia. Bagaimana Pak Ipul? Ya, baik Pak Munasik. Latar belakang semenjak Unhas masuk ke Pulau Barang Lompo di Makassar, ternyata sejak saat itu juga orang mulai menghentikan kegiatan aktivitas di sekitar pulau itu. Ini hal menjadi contoh yang besar ketika Unhas membangun Marine Station di sana dan masyarakat tersadarkan dan teredukasi. Yang lain adalah ketika masyarakat yang jauh dan di sana dari pemantauan kita, universitas, aparat, itu masyarakat memang belum teredukasi. Di Pulau Kalukuang Masa 5, ya, kami coba masuk di sana dan memang jawabannya belum pernah ada ya penyadaran ya. Kemudian riset-riset juga masih jarang. Kita sebenarnya universitas dan lembaga-lembaga pengabdian masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat harus memang perlu ada suatu upaya kita sendiri. Ya. Saat ini kami ada kerjaan untuk penyadaran masyarakat dan pelestarian penyu serta terumbu karang dan padang lamun di Pulau Salisingang dan sekitarnya di Kepulauan Balak-Balakan termasuk dalam Great Barrier Sunda itu. Namanya Muhammad bin Zayed Foundation dari
Arab sana, mereka punya ini ya, punya dana yang bisa diajukan untuk funding-funding internasional konservasi alam, laut, dan darat. Tahun ini kami memberikan suatu upaya untuk bagaimana mengembalikan habitat itu supaya penyu itu bisa lestari dan tetap bermain daerah situ untuk menumbuhkan biota-biota lautnya, terutama rehabilitasi padang lamun dan rehabilitasi ekosistem terumbu karang. Itulah upaya-upaya kita dari Unhas untuk menjangkau daerah-daerah tertentu. Memang butuh dana besar nih, Mas Munafik dengan Mas Bigin, sehingga apa yang kita cita-citakan, gimana sih menyadarkan orang-orang, ya tentu kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan itu dan mereka bisa tahu bahwasanya oh yang begini ini memang harus dilindungi. Kalau tidak dilindungi, hancur berantakan seperti apa yang mereka buat sekarang. Dan mereka tidak melihat lagi ikan-ikannya, walaupun lokasi itu memang awalnya adalah sumber daya ikan yang terbesar. Begitu kira-kira upaya kita, Mas Munasik, untuk daerah-daerah yang jauh itu cari funding project yang lebih besar ya. Oke ya, berarti tetap harus ada kita berkolaborasi dengan pihak-pihak penyandang dana. Ya, mungkin akan lebih komplit lagi bagaimana Bang Begin dengan IPB University untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pelestarian terumbu karang ini. Ya banyak yang bisa dilakukan ya. Kalau IPB sendiri memang banyak mengembangkan media-media edukasi gitu ya, dan ya baik video gitu ya untuk kampanye gitu ya. Nah memang mostly kalau IPB itu kita aktivitas di Kepulauan Seribu gitu ya. Di sana juga kita banyak kolaborasi terhadap dengan Pemda gitu ya, Taman Nasional misalnya. Tadi memang kata kuncinya kolaborasi Pak Munasik. Tapi memang sejatinya kalau pelestarian terumbu karang ini kan bagaimana kita merubah pola pikir seperti itu dan merubah kesadaran, dan ini butuh proses yang lama dan butuh juga ya kerja sama ya antar berbagai pihak untuk bersama-sama tadi memberikan kesadaran, dan juga ya butuh kesabaran juga untuk merubah kebiasaan dari masyarakat ya. Ya sampai saat ini memang misalnya penambangan karang itu masih ada gitu ya di beberapa lokasi ya di Pulau Seribu misalnya gitu. Nah memang ya itu sudah turun temurun ya, dan memang kalau secara intensitas pengembangan, misalnya pengembangan daerah, kemudian pengembangan wisata dan lain-lain itu berpengaruh juga terhadap eksploitasi terumbu karang gitu di daerah tersebut gitu. Jadi perlu strategi juga Pak Munasik. Kalau saya lihat sih harus berhati-hati juga, misalnya mengembangkan wisata, mengembangkan apapun lah ya di pulau-pulau kecil yang akhirnya membutuhkan tempat tinggal dan lain-lain. Nah itu ujung-ujungnya nanti kemungkinan besar karangnya akan ditambang juga itu. Jadi ini dua sisi yang perlu kita perhatikan lah gitu. Wisata berkembang tapi nanti pemanfaatan yang merusak juga ya akan semakin terjadi gitu. Memang agak complicated ini. Ya menarik memang kalau kita berbicara mengenai daerah-daerah yang memiliki keragaman hayati tinggi seperti terumbu karang begini, ini memang harus hati-hati di dalam pemanfaatannya. Makanya kemudian ada upaya-upaya di dalam pemanfaatan ini adalah bagaimana agar tetap berkelanjutan. Tetapi ini juga tidak mudah, karena biasanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya wisata di kawasan terumbu karang ini tidak terdesain dengan baik.
ya. Pengalaman beberapa misalnya saat ini kemudian ketika banyak wisatawan ingin melakukan snorkeling, snorkeling biasanya ya di kawasan yang sudah ditawarkan oleh para apa ini para perusahaan Live travel operator ya. ya, ya kemudian eh, dijual begitu saja dan tanpa kemudian diatur berapa carrying capacity orang yang harus masuk di kawasan itu. Kemudian kita harus atur berapa frekuensinya untuk bisa menonton atau masuk di kawasan itu. Sehingga yang terjadi adalah nanti akan terjadi perubahan yang signifikan terhadap terumbu karang yang justru ingin kita lindungi. Nah, ini mumpung saya berbicara dengan para dosen ini, Pak Ipul, dosen Unhas, Bang Begin, dosen IPB, ini harusnya perguruan tinggi harus mendesain untuk bagaimana, ya tentu bukan perguruan tinggi saja ya, tapi perguruan tinggi yang mendesain bersama pemerintah. Kemudian kita carikan funding dan kemudian mendidik masyarakat dan juga mendesain kegiatan yang sifatnya memberikan satu peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat, tetapi harus dengan hati-hati dan penting juga kita melibatkan mahasiswa, karena mahasiswa itu adalah agent of change ya. Mereka biasanya di KKN itu juga penting itu, mereka KKN datang, oh ini ada mas mahasiswa yang semula mereka itu sembarangan menjadi sungkan dan sebagainya. Ini yang mungkin saya ingin pendapat Bapak-bapak semua sebagai dosen perguruan tinggi. Ini harusnya seperti apa? Kalau perguruan tinggi seperti itu harusnya boleh enggak atau ideal harus dilakukan? Bagaimana Bang Begin? Ya, memang menarik sekali Pak Munasik. Nah, eh, satu hal yang penting yang harus dilakukan kita nih di perguruan tinggi adalah lebih mendekatkan diri ke masyarakat seperti itu, Pak Munasik, sehingga kita benar-benar tahu permasalahan-permasalahan di masyarakat seperti itu. Jangan sampai nanti penelitian-penelitian yang kita lakukan itu memang hanya semata-mata hanya untuk menjawab pertanyaan yang ada diri kita, padahal pertanyaan itu bukan pertanyaan-pertanyaan yang apa yang dipertanyakan oleh masyarakat ya. Jadi Ya, memang di sini dengan adanya mahasiswa KKN misalnya gitu ya. Nah, itu eh, kita bisa bisa diharapkan mengetahui dan bisa berkontribusi. Tapi intinya perguruan tinggi itu memang harus hadir di antara masyarakat sehingga kita benar-benar tahu apa sih yang jadi permasalahan di masyarakat dan itu benar-benar kita selesaikan, kita jawab pertanyaan tersebut sehingga bisa benar-benar berkontribusi di masyarakat seperti itu. Dan memang satu hal yang penting ketika kita bicara dan terjun langsung ke masyarakat itu kita sudah tidak bisa lagi berbicara monodisiplin Pak Munasik. Jadi yang kita harus lakukan ya tadi kita harus berkolaborasi. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat ini lebih nanti ya adanya kolaborasi antar para ahli ya, para pakar sehingga kolaborasi transdisiplin ini menjadi suatu hal yang ya suatu keniscayaan lah ya. Jadi kita harus saling bekerja sama ya, marine biologist, orang sosial, orang ekonomi, komunikasi gitu ya, dan mungkin budidaya seperti itu, penangkapan ini harus berkolaborasi sehingga tadi ya benar-benar apa yang kita hasilkan itu menjawab pertanyaan dari masyarakat dan kita benar-benar berkontribusi. Nah, ini agak-agaknya cukup berat gitu Pak Munasik. Jadi ya marilah kita sama-sama peneliti ini segera membuka diri untuk berkolaborasi seperti itu. siap, siap ya. Terima kasih
Bang Begin, itu yang sebenarnya kata kunci. Jadi arogansi setiap institusi ini juga akan membatasi kita untuk berkiprah. Jadi seolah-olah bahwa institusi tertentulah yang memiliki wewenang, memiliki kewajiban. Padahal itu adalah hak dari semua institusi. Barusan saya juga diingatkan oleh Cak Wardi. Selamat malam Cak Wardi. Terima kasih atas message-nya, chatnya mengenai bagaimana kemudian kampus Merdeka ini bisa didesain mengarah kepada menyelesaikan permasalahan-permasalahan pengelolaan terumbu karang di Indonesia. Saya setuju. Dan Bang Begin saya paksa harus setuju ini. Saya paksa harus setuju. Jadi bisa saja karena kampus Merdeka ini memberikan kesempatan, memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi dalam 3 semester. Sehingga ada kemungkinan mahasiswa ini selama 1 semester berada di lapangan. Dan 1 semester bisa mengikuti kuliah di IPB, bisa mengikuti kuliah di Undip, bisa mengikuti kuliah di Unhas. Dan apalagi pada kondisi yang kita bisa mengadakan secara online ini atau secara daring ini akan memungkinkan mahasiswa memiliki satu pengalaman-pengalaman dari berbagai orang-orang di luar program studinya. Jadi tentu ini kesempatan untuk menerapkan kampus Merdeka ini juga bisa dapat menyelesaikan menyelesaikan permasalahan carut-marut di terumbu karang. Jadi antara lain mereka bisa magang, mereka bisa melakukan kegiatan wirausaha, mereka bisa melakukan kegiatan relawan di masyarakat yang harus didesain oleh kampus. Tentu harus didesain oleh kampus sehingga mereka ada yang nanti bergerak jadi KKN, ada yang mereka memang nantinya akan berkontribusi pengabdian masyarakat dosen itu menjadi sebuah KKN tematik. Ini harus kita desain. Dan jika kita bisa bertemu, misalnya kalau Cak Wardi yang dari Surabaya juga bisa nanti dengan kita akan bermanfaat. Rehabilitasi terumbu karang, seberapa efektif, itu juga harus kita aplikasikan juga dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat. Jadi kami juga sedang mendesain bagaimana artificial patch reef yang kita gunakan ini kemudian bisa dipunyai oleh masyarakat. Masyarakat kemudian bisa belajar nursery sebagaimana yang disampaikan Mas Begin beberapa waktu lalu. Kemudian hasil nursery itu menjadi coral adoption di mana setiap fragmen bisa dijual dan nanti para wisatawan itu bisa sambil berwisata mereka berkontribusi untuk merehabilitasi terumbu karang. Akan meningkatkan ekonomi bagi masyarakat baik dari sisi penyediaan akomodasi wisata, akan bermanfaat memberikan kontribusi dalam hal terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Ini yang mungkin perlu kita coba. Tidak hanya coral adoption yang dari APR, tapi juga bisa biorock, bisa Mars, bisa metode apapun. Yang penting adalah dalam rangka untuk memberikan satu kontribusi bagaimana caranya kita melakukan satu kontribusi dalam penyelesaian masalah terumbu karang atau pengelolaan terumbu karang. Atraksi wisata misalnya, yang tadi satu ulasan dari Sindo menyampaikan bahwa di Karimun Jawa pun harus diperbanyak tidak hanya atraksi wisata, tapi juga objek wisatanya harus diperbanyak sehingga tidak masyarakat atau para wisatawan tidak ngumpul pada satu tempat titik tertentu yang itu berpotensi untuk menekan ekosistem tersebut. Demikian Bang Begin. Ini bagaimana dengan Pak Ipul ini kemudian tidak bisa muncul kembali? Ini Mungkin saya sinyalnya invite jelek lagi. ya. Iya. Ini para pemerhati terumbu karang dan sahabat IG Live. Ya, kami bertiga ini ada di Manado di hotel yang sama, tetapi kami berada di kamar masing-masing
dengan sinyal yang berbeda-beda. Jadi ini tergantung dari amal soleh dari masing-masing. Perbuatan. Jadi ini Pak Ipul bisa bergabung kembali. Selamat datang, monggo. Tadi kita Pak berbicara Mun, jauh, mudah-mudahan Pak Ipul bisa mengikuti apa yang kita bisa bicarakan tadi. Ya, ikut. Pak Mun ada yang bertanya itu Pak Mun. Ya, Pak Saban tuh dari Palu. Wow. Nah, oh ya, kemarin kan ada bencana alam di Palu itu. Jadi banyak karang yang Yang hilang itu di Palu. Nah, oh kira-kira gimana caranya itu untuk mengembalikan karang di sana gitu. Oh, Nah, itu tadi pertanyaan dari Pak Saban. Aban. Monggo, itu monggo Pak Ipul. karena likuifasi apa ya itu hilangnya terumbu karang yang ada di Palu itu. Hilang Iya. begitu saja, terseret Iya, oleh ombak itu gitu gimana ya. tuh? Bisa jadi karena tsunami yang besar itu, Pak, dia membongkar semua substrat yang ada. Kan Oh, begitu ya. di Oh, tsunami ya kan betul. dulu tsunami dengan likuifaksi itu kan bersamaan. Ada tsunami Ya, betul. ke arah laut, kemudian gulungan ombak yang besar itu tentu mencabut semua terumbu karang yang substratnya, saya pikir yang kurang melekat ya, yang kurang melekat, koral-koral yang kurang lekatannya dia akan tercabut semua, dan air yang kembali dari tsunami itu akan menutup semua terumbu karang yang ada. Itulah kehilangan akibat dari tsunami ini, Mas Mun, diperkirakan seperti itu. Memang perlu kita lihat juga ya, lokasi yang setelah tsunami, kemudian rekrutmen dan seterusnya perlu dipantau juga ya, terumbu karang yang ada di Teluk Palu itu. Betul Pak Saban. Gimana caranya kita berkolaborasi nih, lihat terumbu karang, apakah ada sumber baru datang untuk larva-larva baru yang datang untuk menempel di situ. Itu perlu juga kita lihat substratnya seperti apa sekarang. Apakah kalau penuh lumpur kita boleh nanam ulang pakai perbaikan. Tapi kalau bersih, kita bisa memberikan alternatif untuk pasif konservasi atau pasif restorasi yang pasif ya. Kalau dia tapi kalau perairannya penuh dengan lumpur dan sedimentasi, itu kita harus memberikan akuan substrat buatan. Mas Bigin, ini bel apa nih Mas Bigin? Ya, ini di kamar Kamar saya. siapa ini? Kamar saya Bangunan ini ada yang menelpon terus-menerus ini. Saya tidak Itu tahu. buat ini Pak, buat ini sarapan. Mau sarapan apa besok? Tadi saya udah ditelepon. Baik, mungkin teman-teman bisa membantu untuk memberikan jawaban kepada resepsionis ini. Baik, ada pengalaman yang pernah kami lakukan. Jadi tentu yang harus dilakukan Pak Ipul dan Bang Begin bahwa selain kita melakukan satu upaya-upaya rehabilitasi, nah yang penting lagi adalah kita ini harus tahu dulu bagaimana kondisi sebenarnya pasca tsunami. Kami pernah punya pengalaman menarik pasca tsunami Aceh, itu kami melihat titik-titik mana saja terumbu karang yang mengalami nasib terkena tsunami ini, dan ternyata adalah pantai barat daerah, kalau dulu daerah istimewa Aceh ya, kalau sekarang adalah Nangro Aceh Darussalam. Itu pantai baratnya itu praktis terjadi satu pelumpuran. Jadi sedimen itu menutup terumbu yang ada di dasar. Jadi terutama bagi terumbu karang yang tidak di lereng, jadi jarang kita temukan terumbu karang sisi barat itu yang dalam bentuk lereng. Beberapa titik yang kami lihat itu rata-rata adalah ada di dasar. Nah itu biasanya tertutup oleh sedimen atau substrat dasar lumpur. Nah ini yang juga akan menjadi permasalahan berikutnya, bagaimana masa depan terumbu karang. Nah kalau itu 2006 kalau tidak salah ya kejadian tsunami. Pasca tsunami kemudian 10-20 tahun lagi harusnya dicek bagaimana kondisi ini, sehingga
program rehabilitasi terumbu karang di Nangro Aceh Darussalam ini, sisi barat ini, harusnya juga strateginya seperti apa ini harus dibangun. Jadi terus terang, Bapak dosen ini, beliau berdua ini adalah ahli di bidang restorasi juga. Kami selalu berpesan bahwa sebelum melakukan restorasi harus dicek dulu bagaimana kondisi ekosistem terumbu karang, alon-alon lokasi yang akan direstorasi. Kalau nanti tidak dilakukan sebuah asesmen terlebih dahulu, nanti permasalahannya akan justru akan timbul, ini namanya menyelesaikan masalah, timbul masalah, bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini yang bagi teman-teman ini yang harus dipahami betul. Ke depan mungkin perlu ada workshop itu Pak Ipul ya dan Bang Begin mengenai restorasi ini. Saya rasa itu yang perlu kita kupas mengenai pertanyaan yang ada di Palu itu. Mungkin ini terakhir yang perlu kita sampaikan kepada para stakeholder, pada teman-teman pemerhati terumbu karang. Kira-kira bagaimana pesan-pesan Bapak-bapak dosen sekaligus peneliti handal di bidang terumbu karang ini tentang yang terbaik yang harus kita lakukan ke depan terhadap terumbu karang kita. Tentu ini adalah berkaca dari perairan Selat Makassar. Mulai dari Pak Ipul, nanti dilanjutkan dengan Bang Begin. Silakan Pak Ipul. Baik, Mas. Seperti saya ingin kutip dari kalimat teman yang sudah masuk di IG ini, peneliti tetaplah bekerja, tetap memberikan semangat bagi dosen, tetap memberikan ilmu kepada generasi muda. Semoga dengan bekal ilmu itu mereka akan melanjutkan perjuangan kita ini sehingga terumbu karang di berbagai lokasi ya akan menjadi sustainable dengan upaya-upaya yang dilakukan bersama masyarakat dan pemerintah setempat. Yang kedua, jika terumbu karangnya sudah hancur, rusak, memang harus kita pikirkan adalah suatu proses rehabilitasi. Apakah rehabilitasinya aktif atau pasif, itu tergantung pada kondisi alamnya. Kemudian yang ketiga adalah konservasi menjadi kunci, tapi konservasi itu bukanlah satu-satunya untuk menyelesaikan masalah dengan masyarakat. Dengan berbagai upaya yang dilakukan bersama pemerintah seperti membagi zona atau bersama dengan masyarakat mengelola terumbu karangnya. Saat ini kan kondisinya di mana hubungan masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan LSM, itu seperti ada suatu kerenggangan. Oleh karena itu, ini yang perlu kita perkuat kembali. Jangan lupa bahwa di dalam proses pembangunan itu ada orang-orang yang mau meluangkan waktunya adalah orang-orang LSM itu yang mendharma baktikan bersama masyarakat. Konservasi itu intinya adalah masyarakat. Masyarakat. Ilmu itu adalah pengetahuan alam. Sedangkan konservasi itu gimana mengatur masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan teman-teman LSM itu yang mengatur masyarakat supaya sumber daya alam kita bisa sustainable. Begitu kira-kira Pak Mun, Mas Begin ya, dengan teman-teman sekalian di dalam grup diskusi ini. Monggo. Silakan Bang Begin untuk bisa melengkapi. Silakan Mas Mun. Kayaknya ada Ya, terima kasih. Gangguan lain. Iya, Pak Munasik, Pak Ipul nih, terima kasih nih guru-guru saya nih berdua dan dari saya sih mungkin adalah kolaborasi sangat penting perlu dilakukan ya antar berbagai pihak ya bisa kita mulai dari peneliti-peneliti terumbu karang ya di Indonesia dan penelitiannya sangat banyak dan ya mereka sangat paham daerah masing-masing ya. Nah, oleh karena itu kita perlu kolaborasi tadi supaya kita menghasilkan temuan-temuan yang baru terkait dengan terumbu karang Indonesia dan
teman-teman itu bisa menjawab pertanyaan masyarakat seperti itu. Dan teman-teman juga, ya ini kayaknya kegiatan ini memang ya ini kita inisiasi yang sangat bagus juga dari Pak Munasik dan Pak Ipul ya. Kita mulai berdiskusi tentang bagaimana terumbu karang Indonesia dan sharing, dan saya harap kolaborasi ini bisa terus dan menghasilkan hal-hal yang luar biasa seperti yang tadi yang dipesankan oleh Mas Agung juga. Itu aja Pak Munasik, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Begin atas tambahan dari closing statement dari para ahli kita. Jadi sebelum nanti Prof. Agung menyampaikan penutupannya, saya sampaikan bahwa kunci penting di dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang ini adalah manusia, kemudian ilmu dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian adalah kolaborasi atau jejaring. Jadi 3 hal ini menjadi keniscayaan. Jadi kita sebut kunci, tapi sekaligus adalah keniscayaan yang harus ada. Manusia ini artinya adalah SDM, tentu juga harus melalui edukasi yang baik. Aspek ini tentu adalah sangat dekat dengan perguruan tinggi, dan jejaring atau kolaborasi ini adalah kita perlu adanya sinergi, perlu bersilaturahim, perlu membangun jejaring melalui asosiasi-asosiasi, sehingga sangat tepat jika nantinya ISOI di bawah Prof. Agung Damar Sakti ini akan menjadi yang terdepan untuk bisa menggandeng teman-teman berkolaborasi di seluruh Indonesia ini, sehingga kerja nyata. Dan sekali lagi ini adalah sebuah peluang pada saat kampus merdeka yang harus kita isi dengan tema-tema atau topik-topik terkait dengan pengelolaan terumbu karang. Untuk itu mohon bisa ada satu tanggapan dan merupakan penutupan closing dari sudut terumbu episode pertama ini. Kami persilahkan Pak Ketua ISOI, Bapak Profesor Agung Damar Sakti. Saya persilakan. Terima kasih Pak Munasik. Jadi saya mencoba melihat dalam konteks tadi dalam diskusinya, kemudian materinya sangat luar biasa, memberikan pemahaman kepada kita semua tentang bagaimana upaya-upaya mengelola terumbu karang ya, dimanapun itu di wilayah Nusantara tentunya. Tapi saya coba melihat dalam konteks yang lebih big picture-nya. Jadi artinya bagaimana kita mengelola sumber daya kita, terkait sumber daya hayati ataupun non-hayati, artinya kita harus bisa membuat Indonesia menjadi sebuah negara maritim yang berkelanjutan, jadi sustainable maritime state. Nah, jadi kalau dalam konteks pengelolaan sumber daya, maka kita harus menjadi pemilik sumber daya itu tersebut sendiri. Dalam konteks ini misalnya terumbu karang, dan kita harus bisa menghasilkan sesuatu dari terumbu karang itu sendiri yang kita bisa olah ya, apakah tadi melalui pendekatan ekowisata atau mungkin ke tadi marine prospecting ya, tadi perlu ada kajian-kajian terkait dengan genom dan biologi molekuler, sehingga kita bisa mencari produk-produk yang bisa memiliki nilai tambah tinggi, sehingga kita sebagai pemilik kita bisa menghasilkan dan kita bisa menjadi pengolah sumber daya tersebut dan kita bisa memanfaatkannya. Nah, untuk kepentingan kita, dan kalau perlu kita bisa ekspor untuk kepentingan masyarakat dunia lainnya. Nah, ini kalau kita bisa mencoba melihat dalam konteks itu, tentunya ini akan bisa diwujudkan kalau semua pihak berkolaborasi. Nah, tadi Pak Munasik sudah menyampaikan, dan saya mungkin hanya meng-highlight sedikit bahwa tambahannya tidak hanya harus sekarang ada istilahnya namanya hexahelix, ya kan, collaboration. Jadi akademisi tentu yang akan menjadi bagian dari think tank-nya sendiri, kemudian government ya yang akan memberikan regulasi dan semuanya. Lalu juga ada private sektor yang bisa akan berperan. Lalu ada masyarakat, tadi banyak disinggung, ini menjadi core-nya adalah masyarakat. Konservasi intinya adalah bagaimana mengelola masyarakat. Dan kemudian ada juga peran-peran daripada NGO di sini untuk bisa memastikan masyarakat bisa diarahkan kepada bagaimana mengelola sumber daya kita secara berkelanjutan.
Nah, peran dari media juga sangat penting dan mungkin yang terakhir adalah peran daripada regulasi yang kuat. Regulasi yang kuat ini biasa lahir ya tadi teman-teman dari perguruan tinggi akan punya peran besar. Teman-teman di organisasi profesi seperti ISO, ISKINDO, ISPIKAN juga akan punya peran penting untuk bisa melahirkan eh, kita dorong supaya ini apa namanya para para organisasi profesi ini menghasilkan policy brief yang akan menjadi material-material dasar dalam kebijakan pada level yang lebih besar. Jadi saya sangat mengapresiasi kegiatan pada malam hari ini dan tadi supaya ini bisa kita jadikan sebagai performa dan kinerja dari organisasi, mohon nanti Pak Munasib bisa memberikan catatan-catatan supaya kita bisa masukkan ini dalam kegiatan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Apakah itu bisa mungkin dari teman-teman Iskindo. Baik, saya sekali lagi mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas apa namanya itu ide Bernas ini. Semoga ini bisa terjalin sustainability-nya tadi. Dan ada dilakukan improvement untuk bisa lebih memberikan daya impact kepada para penggunanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Agung. Dengan demikian acara kita untuk Sudut Terumbu melalui IG Live ini episode pertama kita sudahi. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan, teman-teman seperjuangan, dan tentunya narasumber kita Pak Ipul, Bang Begin, dan juga Bang Agung ya. Jadi Prof. Agung ini biasanya kita sebut dengan Bang Agung. Terima kasih dan saya sampaikan selamat malam. Sampai jumpa lagi untuk episode berikutnya. Tetap semangat dan saya Munasik mohon maaf bila ada yang kurang pas di dalam mengampu Sudut Terumbu ini. Sudut Terumbu adalah akan bercerita mengenai terumbu karang Indonesia dari berbagai sudut. Selamat malam dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ipul. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa di lobby.